Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Aska, silakan dipimpin. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, mari kita bernyanyi bersama lagu wajib ya, lagu wajib untuk menambah wawasan kita juga menambah rasa cinta kita dan juga wawasan kebangsaan kita. Ini nanti kita simak dan kita nyanyi bareng-bareng Oke. Berkibarlah benderamu, hingga kegembiraan di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, kami menurunkan kau serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berminyak berkibarlah selama-lamanya. Oke, sip. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya. Di sini itu ya. Jadi materinya itu nanti itu. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, ya. Subtemanya keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah, Pak Guru ingin tanya kepada kalian semua. Oke? Pastinya nanti ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang suka, ada yang enggak. Ya? Nah, itu nanti Pak Guru ingin tanya ke kalian. Pak, apa kalian di rumah punya hewan peliharaan? Punya. Punya semua? Punya. Kamu apa? Kucing. Kamu apa? Kamu? Kucing. Kamu? 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 Oh, burung. Iya, jadi macam-macam. Apakah makanannya sama? Hah? Apa makanannya sama? Ya, pastinya berbeda. Ya, makanannya pastinya berbeda. Nah, itu. Nah, kita sebagai makhluk hidup itu ya pastinya saling. Ya, nah ini di sini. Nah, ini. Nah, kenapa Pak Guru tanya seperti itu? Karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama. Nah, ini di sini. Apa saja sih yang nanti akan kita pelajari? Nah, itu. Yang pertama adalah ya, menganalisis karakteristik hidup hewan. Jadi kamu nanti melihat apa sih sesuai dengan tempatnya hewan di air seperti apa, ya? Hewan di darat seperti apa? Terus ya dan hewan itu apakah bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia? Kemudian cara merawat hewan, kemudian dan ada lagi nanti itu adalah seni SBDP yaitu karya montase. Itu nanti yang akan kita pelajari bersama. Tapi
yang kita akan pelajari pertama adalah yang tadi Pak Guru tanya ke kalian. Kenapa Pak Guru tanya ke kalian? Apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Ya pastinya punya, Pak Guru saja punya di rumah, cuma pasti berbeda dengan kalian. Itu ya, Pak Guru ada ayam dan lain sebagainya. Kucing juga punya. Gitu. Nah ini, kamu lihat, nah ini. Kamu tahu nggak gambar apa ini? Tahu. Gambar apa? Ayam. Ayam. Terus? Bebek. Bebek. Terus? Kucing. Tidak, pasti beda ya? Iya. Apa makanannya sama? Beda. Makanannya pasti berbeda. Ada nggak yang makanannya sama di situ? Tidak? Iya. Ada yang mirip. Makanannya yang mirip ada satu, yaitu ayam dan bebek. Itu agak mirip. Tapi tempat hidupnya sama tapi agak berbeda. Ya? Sama tapi agak berbeda sih kepriwe ya. Nah, nanti kita akan bicarakan bersama, kita akan bahas juga secara bersama-sama. Nah, untuk itu mari kita belajar yang sungguh-sungguh. Jangan bermain sendiri. Oke. Nah, ini nanti Pak Guru akan memperlihatkan sebuah video. Ya. Video tentang pembelajaran yang akan kita bahas ini ya. Tadi perhatian. Ini. Untuk lebih jelasnya ya, mari kita simak dulu ya video yang sudah Pak Guru rangkai, dan untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa lihat di situ ya. Perhatikan. Ketahui, hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah untuk mendapatkan kesenangan atau sebagai penyaluran hobi, yaitu hewan yang dijadikan sebagai peliharaan. Apabila kita memiliki hobi memelihara hewan, kita harus tahu bagaimana lebih dahulu apa kebiasaan hidup hewan peliharaan kita, apa makanan kesukaannya, dan bagaimana tempat hidup yang disukainya. Yuk kita cari tahu bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Yang pertama, dengan memberikan atau membuatkan anak hewan. Seperti halnya dengan manusia, hewan pun memerlukan tempat tinggal untuk hidupnya. Tempat tinggal bagi hewan kita sebut dengan istilah kandang atau sangkar. Kita harus memberikan kandang yang layak kepada hewan peliharaan kita. Setidaknya kita buatkan atau sediakan kandang hewan ya agar bisa bergerak dengan leluasa. Maka kandang yang kita sediakan jangan terlalu sempit dan tidak terlalu luas juga. Juga tersedia cukup udara, tidak pengap, dan terjaga kebersihannya. Kandang yang bersih dan selalu dibersihkan secara teratur dapat menghindarkan hewan dari penyakit. Tidak hanya bagi hewan, kita pun sebagai pemiliknya atau pemelihara hewan akan terjaga dan terhindar dari bibit penyakit apabila kita menjaga kebersihan kandang hewan secara berkala. Cara merawat hewan yang kedua yaitu dengan memberikan makanan dan minuman. Kebutuhan akan makanan dan minuman hewan peliharaan menjadi tanggung jawab pemelihara, berbeda dengan hewan yang hidup liar atau hidup di alam bebas yang bisa mencari makanannya sendiri. Hewan peliharaan tidak lagi leluasa mencari makanan dan terlebih mereka pun tidak terbiasa atau tidak terlatih. Lalu bagaimana hewan akan mencari makan sementara hewan peliharaan itu hidup di dalam kandang atau sangkar dengan ruang gerak yang terbatas? Nah, oleh sebab itulah kita sebagai pemelihara yang harus memberikan makanan dan minuman kepada hewan peliharaan kita. Kita harus memberikan makanan dan minuman kepada hewan peliharaan kita dengan cukup. Jangan sampai kurang dan jangan sampai berlebihan. Karena pada hewan tertentu, pemberian makanan yang berlebihan atau terlalu banyak akan berakibat buruk. Misalnya, ikan hias di akuarium justru akan mati jika diberikan makanan yang terlalu banyak.
Jadi pada intinya berikanlah makanan yang cukup secara teratur dan sesuai dengan hewan peliharaan kita. Cara merawat hewan yang ketiga yaitu dengan menjaga kebersihan hewan. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai menjaga kebersihan kandang. Selain kandangnya, hewan peliharaan itu sendiri pun juga perlu dijaga kebersihan tubuhnya. Caranya adalah dengan memandikannya secara teratur. Bila perlu, berikanlah sampo khusus untuk hewan peliharaan. Misalnya, sampo untuk memandikan kucing kesayangan. Dengan demikian, hewan pun akan selalu sehat, terhindar dari penyakit, dan juga tidak menyebarkan bibit penyakit yang membahayakan bagi lingkungan sekitarnya. Cara merawat hewan yang selanjutnya yaitu dengan rutin memberi vaksin dan membawa ke dokter hewan secara teratur. Vaksinasi juga perlu diberikan kepada hewan peliharaan kita. Tujuannya adalah untuk mencegah atau menghindarkan hewan dari penyakit. Dalam beberapa kasus, hewan yang tidak diberikan vaksin dapat menularkan penyakit kepada manusia juga. Tentu ini sangat berbahaya. Contoh hewan yang sangat perlu diberikan vaksin misalnya adalah seperti kucing dan anjing. Selain diberikan vaksin, hewan juga perlu dibawa ke dokter spesialis hewan apabila menderita sakit atau terluka. Wah, ternyata banyak sekali ya hal yang harus kita perhatikan dalam merawat dan memelihara hewan. Nah, apabila kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah, yuk kita cermati dan lakukan cara merawat hewan sesuai dengan yang kita bahas tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah melihat ya, sudah melihat tentang karakteristik hidup hewan. Nah, hewan peliharaan itu kan macam-macam ya. Ada yang hewannya yang hidup di air, ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya ya di darat ya di air, kan kayak gitu. Nah ini, itu pastinya berbeda jenis makanan. Nah, maka dari itu kalian harus mengetahui kalau kalian ingin memelihara hewan, kalian itu harus mengetahui karakteristiknya. Karakteristik itu apa? Yang ini apa? Hidupnya di mana? Itu karakteristik. Makanannya apa? Itu kamu harus tahu. Ya. Nah itu. Nah setelah itu baru kamu rawat. Nah, hewan selain sebagai hobi, sebagai peliharaan, hewan itu juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup kita. Ya. Contoh, hewan apa yang bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan kita? Ayam. Apa lagi? Bebek. Apa lagi? Hah? Ikan. Ada lagi? Apa? Kambing. Nah sekarang Pak Guru ingin tanya. Tadi kalian mengatakan ayam, ya? Nah yang diambil ayam itu apa? Kamu apa? Ayam diambil apanya? Telur, terus? Bulu, terus? Daging, terus? Hah? Ada lagi? Enggak ya. Yang pertama pastinya daging. Daging untuk apa? Dimakan. Ya karena daging banyak mengandung vitamin dan protein. Telur juga. Terus kemudian bulunya juga. Bulunya buat apa? Hah? Iya buat semoceng. Buat itu kok ya? Iya itu. Itu adalah manfaat dari hewan yang untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, manfaat hewan selain untuk kebutuhan hidup juga untuk hobi. Contohnya apa yang untuk hobi? Hah? Burung. Terus? Kucing. Iya, itu dapat dimanfaatkan hanya untuk hobi. Apakah kucing bisa dimakan dagingnya? Tidak. Ya tidak boleh untuk kita, ya, karena haram. Tapi untuk hobi, untuk kesenangan, untuk senang-senang, ya kita boleh untuk pelihara. Tapi jangan lupa kalian harus merawatnya. Ya, hewan itu adalah sama-sama makhluk hidup. Ya, kamu
kamu jangan menyia-nyiakan mereka. Kamu memelihara hewan tapi nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dirawat. Gimana hewannya coba? Hewannya gimana? Mati? Terus? Iya, hewannya kurus, nanti lama-lama mati. Kan kasihan ya? Iya. Lah kamu kalau seandainya dari hewan dibuat seperti itu bagaimana rasanya? Nangis kan? Iya. Aduh, kok kayak saya begini ya? Saya nggak dirawat. Apa mati saja ya? Gitu kan? Iya. Makanya kalau kalian memelihara hewan harus dipelihara yang betul. Tadi di situ sudah di video diapakan saja? Hah? Diberi makan. Terus apa? Dibuatkan kan? Dan ya, kalau hewannya sehat pasti kamu juga senang. Itu ya. Itu tentang penjelasan tentang karakteristik hidup hewan dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Masih banyak hewan-hewan yang lain yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Banyak sekali. Salah satunya tadi siapa itu? Bilang kambing. Kambing juga manfaatnya banyak. Bisa diambil dagingnya, diambil susunya, ya. Iya. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya. Tadi kan kita sudah melihat gambar apa ya? Gambar apa ya? Gambar hewan. Kira-kira kalau Pak Guru suruh kamu menggambar hewan, bisa nggak? Enggak. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kalian di rumah punya gambar hewan nggak? Enggak. Ada yang punya, ada yang tidak. Kalian pernah lihat kamu jalan-jalan di pasar, kamu jalan-jalan di mall, ya? Kamu pernah lihat gambar seperti gambar hewan? Ya, nah itu. Dan nanti Pak Guru akan menjelaskan beberapa cara ya seni menggambar, oke? Seni menggambar ini, diantaranya ini. Nah. Ini adalah menempel pada sebuah gambar, oke? Ada caranya teknik kolase, ada teknik mozaik, dan ada teknik montase. Ini. Tapi yang nanti Pak Guru akan sampaikan adalah teknik montase. Ya? Teknik montase. Nah, ini apa sih itu montase? Mari kita simak video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Mufida. Pada video kali ini kita akan belajar sedikit tentang mengapresiasi karya seni montase. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang apresiasi seni. Jadi, apa sih yang dinamakan dengan apresiasi seni itu? Apresiasi seni adalah proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati, serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Dari pengertian tersebut, apresiasi dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan kepada suatu seni. Untuk bentuk penghargaannya dapat diwujudkan dalam memberikan pujian dan komentar yang membangun, serta memberikan saran apabila menurut kita karya seni tersebut memiliki kekurangan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya, kita akan belajar cara mengapresiasi seni montase. Kita simak caranya bersama-sama. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengapresiasi karya seni montase. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, ibu memiliki satu buah karya montase yang akan kita komentari. Nah, langkah pertama yaitu analisislah dan amatilah
gambar karya montase tersebut, dari keindahannya, dari kerapiannya, dari kebersihannya, dan dari caranya menempel atau menggunting objek-objek yang ditempelkan dalam karya tersebut. Selanjutnya, setelah mengamati dan menganalisis montase tersebut, yang pertama kita menuliskan pujian untuk karya montase tersebut. Nah, menurut Ibu, karya tersebut sudah bagus dan sangat kreatif. Jadi, pada pujian Ibu menuliskan karya montase tersebut sudah bagus dan sangat kreatif. Kemudian selanjutnya, setelah memberikan pujian, kita memberikan komentar apa yang kurang dari montase tersebut. Menurut Ibu, pada montase tersebut, untuk cara penataan objek yang ditempel itu masih kurang bagus dan kurang rapi menggunting gambarnya. Jadi, itu yang Ibu tuliskan di kolom komentarnya. Yang terakhir yaitu memberikan saran untuk komentar yang sudah kita buat. Dan saran yang Ibu berikan untuk karya tersebut yaitu untuk objeknya bisa ditata lebih bagus lagi agar karya tersebut terlihat semakin bagus dan rapi. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kerjakan dengan teliti dan tulis dengan rapi. Sekian dari video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah mendengar. Oke. Jadi kita sudah lihat ya montase. Montase itu apa? Montase apa? Cahayu? Karya seni yang ditempel. Ada yang berpendapat lain? Kamu? Kamu? Iya, jadi montase itu adalah karya seni yang ditempelkan pada sebuah gambar. Ya? Jadi nanti Pak Guru akan punya gambar, tapi kamu harus lihat dulu. Gambar itu gambar apa? Kira-kira yang pantas ditempel itu gambar apa? Jangan sembarangan, ya? Gambar pemandangan, kamu beri gambar apa ya? Ya gambar yang tidak pas. Iya, kamu harus ya gambar pemandangannya. Di situ coba kamu kasih pohon. Coba ada gambar burungnya. Coba ada kerbaunya lagi membaca di sawah itu. Jadi kalau walaupun mau nempel, kamu juga harus memperhatikan gambar yang ada, harus pas sesuai dengan gambar yang ada, harus pas, tidak boleh sembarangan dalam menempelkan. Kalau sembarangan nanti gambarnya kurang indah dilihat, ya? Ya, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, berarti sudah mudeng ya. Ya, untuk itu nanti Pak Guru akan berikan kalian tugas. Nah, nanti ini secara berkelompok, ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Nanti perwakilan dari setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil karya-karyamu. Ya. Nih, nanti Pak Guru bagikan. Ini setiap kelompok. Nanti yang gambar itu bisa kalian pilih ya. Kalian pilih, tidak harus semuanya, oke? Terus ini nanti kalian, ya ini nanti kalian bisa. Ya udah, nggak apa-apa itu aja.
Iya, nanti kamu pilih gambarnya. Nanti itu dipotong ya. Kelebihan ya. Apa? Jelek. Ya udah, jangan kau pakai itu nggak apa-apa. Ya bareng-bareng. Oh ini adalah biru. Nih, nanti kamu bisa potong-potong. Nanti juga bisa bertukar gambar dari kelompok satu ke kelompok yang lain ya. Ya nanti yang mau dipotong yang mana, yang duduk yang mana. Pak Guru beri waktu 10 menit. Ya, oh ya. Ada yang belum ini dapat ini? Ini. Ya, dikerjakan. Hah? Ini ada 2. Ya, kamu pilih salah satu boleh. Kelompoknya pilih salah satu. Oh ya ini, aku lupa. Ada yang belum bawakan ada? Ini kelompok ini sudah bawakan? Belum. 10 menit ya. Ya, silakan didiskusikan. Kalian pilih gambar yang menarik, yang pas dengan gambar yang ada di itu kamu potong. Itu kalau gambar. Itu kalau itu adalah yang soal yang itu di PS itu gambar hewan, tempat hidupnya di mana, sama saja hewannya apa. Ya. Di sini ada yang mengerjakan montase, ada yang mengerjakan ini. Jadi bareng hasilnya bareng. Bebek hidupnya di mana? Ya, cara makanannya apa? Terus manfaatnya? Kalau bebek diambil apanya? Ikan hidupnya di mana? Makanannya apa? Ya. Ini dibagi-bagi, dibagi-bagi.
Gimana? Ada kesulitan? Ya. Nah. Tuh. Silakan didiskusikan. Iya, pokok. Ya. Dipaskan gambarnya. Nah, gambarnya di mana? Biar enak dilihat, biar dipandang bagus. Ini karena ini karya seni, ya. Boleh kalian di situ ada gambar-gambar itu, kamu cari yang menurutmu gambar paling bagus, kemudian yang ada di situ kemudian kamu potong, ya, pilih salah satu, kemudian kalian potong, lalu ditempelkan. Ini sudah gambarnya, sudah mulai dikerjakan. Ya pilih salah satu ini yang menurut kalian bagus untuk dasar. Nah ini bisa dipotong-potong. Ya kalau kamu pilih gambar ini, namanya ya, kamu cari gambar yang lain yang bisa ditempelkan di sini, gitu. Atau kamu pakai gambar ini, namanya. Kamu cari gambar yang lain, ini dipotong lalu ditempelkan di sini, gitu. Kamu pilih salah satu, ya. Untuk dasarnya, untuk gambarnya, tuh. Ya, bagus. Ya. Ya, tambah satu lagi nggak apa? Ya. Oh, tidak apa-apa. Ini kamu tulis bawahnya saja ya. Komentar dan salah. Ini di bawah. Ya,
Ya, kalian sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, sudah. Sekarang kita presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan tadi, ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalau kelompok 1 sedang mempresentasikan setelah selesai, kemudian teman yang lain, kelompok lain itu menanggapi. Contoh, ini sudah, terus kamu ini bilang, namanya, oh gambarnya sudah bagus, ya ini cukup, tapi ada yang kurang, namanya, gitu ya. Ini juga sama, gitu ya, 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 ya. Coba kelompok 1 mempresentasikan hasil karyamu dari LKPD yang pertama. Kegiatan pertama, ya, ini. Coba dibacakan. Ya, ya setelah kita tadi kalian sudah mengerjakan sudah selesai, nanti kita presentasikan ya. Setiap kelompok maju ke depan, mempresentasikan. Terus kemudian nanti kelompok yang lain menanggapi, ya. Ya kelompok 1, ya maju ke depan sini, ayo. Ya. Satu saja yang membaca. Yang keras. Bebek hidup di air dan bisa juga hidup di darat. Kucing hidup di darat. Terus? Ikan hidup di air. Bebek manfaat telur dan dagingnya dimanfaatkan sebagai lauk. Kucing memelihara kucing bisa dijadikan hobi. Ikan manfaat yang bisa diambil. Ikan bisa dijadikan peliharaan, bisa juga dijadikan lauk. Ya. Terus KKPD yang kedua. Cara merawatnya dibuatkan kandang yang nyaman. Diberikan pasir. Diberi makan secara teratur. Ikan 1 dibuatkan akuarium. Diberi makan sesuai kebutuhannya. Ya. Terus LKPD yang ketiga. Ini adalah coba kamu perlihatkan. Ini di situ ada gambar. Apa komentarmu? Ujiannya apa? Yang keras. Gambar ini sudah bagus dan sangat kreatif. Komentar, gambar ini masih kurang rapi. Saran, gambar ini bisa dikatakan lebih rapi lagi. Terus? Ujian yang gambar kedua. Gambar
Caranya? Ini perlu ditata lagi. Oh ya, ya perlu ditata lagi ya. Terus yang keempat, ya ini gambar montasenya. Coba perhatikan ini gambar yang montasenya. Ini milik dari kelompok 1. Gimana ini? Ini gambar pemandangan. Tapi di situ kemudian dilengkapi ada gambar-gambar hewannya. Gimana menurut kalian? Dari kelompok 3, komentarnya bagaimana ini? Gimana, Aska? Bagus. Ada yang kurang tidak? Hah? Ada yang kurang tidak? Ya, dari kelompok 2. Ini gambar kelompok 1 kira-kira sudah bagus apa belum? Sudah pas? Sudah pas penempatannya, gambarnya? Ada yang kurang 1. Apa? Salahnya di mana? Bunga merah. Mana bunga merahnya? Ini? Ya, naruhnya salah. Seharusnya di mana? Di sini. Sini saya. Ini seharusnya di mana ini gambarnya? Di sini. Oh, di sini. Kata kelompok 2 katanya gambarnya itu yang ini ditaruh di sini. Ya? Bukan di sini. Ini terlalu jauh. Nah, di sini sekali. Terus ada lagi nggak? Kurang lagi nggak? Ada. Ya, ikannya tidak ada. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini sudah sangat bagus. Kemudian dari LKPD 1, 2 sudah betul ya. Tadi tempat hidupnya kalau kucing di darat, makanannya apa, yang diambil apa, itu sudah pas, sudah cukup bagus. Ya baik ya. Dan itu kelompok kedua maju. Nah sini Pak Ayu. Nah ini kelompok 2. LKPD yang pertama dibacakan. Yang keras ayo. Yang bisa diambil telur dan daging bisa dimanfaatkan sebagai lauk. Kucing hidup di darat bisa menjadi hewan peliharaan. Ikan hidup di air. Telur dan daging bisa dimanfaatkan sebagai lauk, juga bisa dijadikan sebagai peliharaan. Oke, LKPD yang kedua. Pak Guru LKPD yang 1 pinjam LKPD yang 1. LKPD yang kedua. Ayam 1 dibuatkan kandang, 2 diberi makan pagi, siang dan sore. Kucing dibuatkan kandang, diberi makan pagi, siang dan sore. Ya. Jadi kalau memelihara itu harus diberi makan yang cukup, apalagi kalau diberi vaksin tambah sehat. Terus LKPD yang kedua, yang ketiga. Kemudian gambar bagus dan tidak komentar. Agak kurang rapi sedikit, saran agar dirapikan sedikit potongannya. Komentar. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua kurang. Terus sarannya apa? Ya diperbaiki lagi gambarnya ya. Gambarnya itu masih acak-acakan, itu perlu diperbaiki lagi. Terus LKPD yang keempat, gambarnya. Nah ini coba perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Perlihatkan kelompok 2 hasil karya montasenya yang tinggi. Kelihatan? Nah, ada yang kurang tidak? Sudah bagus apa tidak? Sudah pas gak penempatannya ini? Ini gambar siapa ini? Ya, gambar tesi lagi di sini. Ini sudah betul apa belum? Sudah pas apa belum? Sudah? Ya. Ini kambing sama orangnya gede kambingnya. Ya nggak apa-apa ini ya. Nah, ini kelompok 3 ini bagaimana ini gambar?
gambar punya kelompok 2 ini? Menurut kalian sudah pas, sudah bagus apa belum? Sudah cantik? Sudah cantik apa belum gambarnya? Hah? Kurang cantik? Hah? Kurang cantiknya di mana? Nah, katanya kurang cantik. Kurang cantiknya di mana? Hah? Kurang cantiknya di mana? Ayo, katanya kurang cantik. Ayo jawab. Hah? Aska, ayo jawab. Hah? Ya, nggak apa-apa. Kurang cantiknya di mana? Kurang bagusnya di mana? Ya, siapa itu? Ya kamu? Ya kelompok kan bareng-bareng. Ayo, kurang cantiknya di mana? Nggak apa-apa, komentar nggak apa-apa. Oh, orangnya, katanya orangnya kurang. Ya nggak apa-apa, ini namanya gambar ya. Tapi ini lihat, gambarnya sudah pas ya. Ya, menempelkannya sudah bagus. Ya sudah pas. Cuma ini kambingnya ya agak kebesaran, nggak apa-apa. Maksudnya pas, ini sudah pas. Cuma karena motongnya kata di gambarnya gambar kambingnya besar, gitu. Ya nggak apa-apa. Ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat baik ini. Sudah pas banget ini. Lagi mancingnya sudah pas. Terus kemudian ini kambing sama sapinya ya cuma agak besaran. Karena gambarnya yang dipotong itu gambarnya besar. Jadi tapi maksudnya tahu, oh ada lagi kambing ada di sini lagi makan rumput, sapi lagi makan rumput, kelinci juga lagi makan rumput. Oh iya, sudah bagus sekali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1 tadi belum. Yuk tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ya, kembali ke tempat duduk. Kelompok 3 maju ke depan sini, ayo. Kelompok 3, ayo. Kan hasil kerja kalian dari LKPD 1 sampai LKPD yang ke-4. Coba yang lain dengarkan kelompok 1 dan kelompok 2. Yo dibacakan yang keras, anak laki-laki harus tegas, ya. Satu saja, jangan bareng-bareng, nanti suaranya campur-campur. Bebek itu di darat dan bisa hidup di air. Telur dan daging bisa dimanfaatkan sebagai lauk. Bulu bebek bisa dijadikan keronceng. Ya. Kucing hidup di darat. Keronceng atau keronceng, ya. Bisa dijadikan peliharaan. Serius, namun belum. Hobi. Ikan hidup di air, bisa dijadikan peliharaan dan bisa dijadikan lauk. Yang bisa peliharaan dan jadikan lauk apa? Ikan ya. Oh ya. Tadi Pak Guru dengarnya kucing. Kucing buat lauk. Oh, ternyata ikan ya. Terus LKPD yang kedua. Ayam 1 dikasih makan, 2 dikasih kandang. Ya. Ikan. Kucing. Jangan ketawa, ayo. 2 diberi vaksin. Ikan 1 diberi makan, jangan diberi makan terlalu banyak. 2 diganti air 1 minggu sekali. LKPD yang ketiga. Ya, gambar ini sudah bagus. Komentar bagus dan indah. Gambar yang 1 sudah bagus. Ya, gambar yang kedua itu lihat, gambar yang kedua. Kira-kira sudah bagus apa belum itu? Belum, kenapa belum? Jelek, kurang rapi. Iya, karena kurang rapi. Ya bagus. Berarti kalian sudah bisa membedakan gambar yang bagus dan gambar yang kurang rapi. Ya. LKPD yang keempat. Ya. LKPD yang keempat ini adalah merangkai gambar montase. Coba perlihatkan ini caketnya. Satu saja, kamu diam, duduk berdiri. Nah, coba perlihatkan. Ke sana kelompok 2, perlihatkan. Oke, perlihatkan. Oke.
Nah, sini. Sini sudah. Oke. Sini Pak Guru lihat. Ya. Ini kira-kira gambarnya kelompok 3 sudah bagus apa belum? Hah? Yang kelompok 3 diam. Yang jawab kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 bagaimana? Sudah oke? Oh belum, mana? Yang mana? Kelisinya kenapa? Oh nutupin bunga. Ya mau lagi makan bunga kayaknya ini. Iya. Jadi kelincinya suka makan bunga. Ya, kelincinya lagi makan bunga. Oh ya katanya itu kelincinya lagi makan bunga. Iya. Ada lagi? Ada. Hah? Burungnya kenapa burungnya? Burungnya lagi ngapain ini? Iya, burungnya lagi terbang naik ke atas, ya. Iya. Kelompok 2 ini ada yang kurang? Burungnya kegedean, ya karena yang diambil itu gambar yang burungnya besar, kemudian ditempel ke sini. Ya, yang namanya karya seni menempel tidak selamanya akan pas banget ya, karena kita mencari gambar, kemudian kita nanti ditempel di sini dipaskan. Ya, jadi ya ini sudah mendekati sempurna, sudah bagus ini ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke ya, bagus ya. Oke, ya boleh duduk. Oke, jadi untuk RKPD sudah semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Hasilnya juga sudah kelompok 3. Perhatikan. Oke. Jadi sudah hasilnya sudah sangat baik, sudah bagus. Ya, nah sekarang kalian bisa merangkum apa tidak? Apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi? Ada kelompok 1 bisa menjawab? Tadi Pak Guru menerangkan apa saja? Apa? Cara merawat hewan. Terus? Apa? Ya. Kelompok 2 apa saja? Tadi Pak Guru menerangkan apa? Apa coba? Tadi katanya kelompok 1 cara merawat hewan. Apa lagi? Hah? Membuat karya montase. Kelompok 3 menambahkan apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Apa saja? Manfaat apa? Manfaat apa? Manfaat hewan. Terus? Apa lagi? Hah? Cara merawat hewan. Iyalah, dari kesemuanya itu tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 Pak Guru rangkai jadi 1. Jadi Jadi tadi yang sudah Pak Guru sampaikan itu adalah cara kita dalam sebagai makhluk hidup itu kita harus saling menjaga, ya. Saling menjaga, kalian memelihara hewan juga kalian merawatnya dengan baik, ya, baik makanannya, tempat tinggalnya, ya, kesehatannya, ya. Juga kalian merawat hewan juga ada timbal baliknya. Apa itu timbal baliknya? Timbal baliknya kalian merawat ayam. Apa yang kamu dapat dari ayam? Yang kamu dapat dari ayam apa? Iya, telurnya. Kalian bisa makan telurnya. Kamu bisa makan dagingnya, kan itu timbal balik ya. Kamu rawat ayam, nanti kamu ambil dagingnya, ambil telurnya. Kamu merawat kambing, ya dirawat, dikasih makan, diberi obat kalau sakit. Setelah besar, kamu bisa makan
dagingnya. Nah, kamu bisa ambil kulitnya. Ya. Kulitnya untuk apa? Buat apa? Buat beduk. Duduk kalau di masjid. Ya, itu. Yang kedua itu adalah cara menghias gambar supaya menjadi lebih indah. Yaitu tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, yaitu karya seni montase, ya. Iya. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah tahu, sudah mudah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Sekarang tinggal mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini adalah dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi berkelompok, kalau sekarang sendiri-sendiri. Nanti Pak Guru sekarang ini Pak Guru bagi ya. Jangan lupa diberi nama. Iya, jangan lupa diberi nama. Pak Guru beri waktu berapa menit? 10 menit. Ya, Nomor 3. nomor 3 itu jawabannya dibaliknya. Oh, enggak ada ya. Oh, ini ketabrak ya. Diteruskan saja langsung ke nomor 4. Itu yang nomor 6 juga itu dipaskan saja. Ditulis saja di situ ya. Yang pas yang mana? Ya. Yang nomor 6. Nomor 10 itu gambar montase atau apa? Ya, itu kamu jauh saja di situ.
Oke? Kalau sudah selesai, naskah saat ini diambil. Ya, semuanya dari kelompok 1, 2, 3. Yang sudah, bawa sini naskah. Ini sudah. Ya. Terima kasih, naskah. Ya. Ya. Jadi Pak Guru tekankan lagi bahwa tadi yang kita pelajari bersama ini adalah mempelajari tentang apa? Ya, karakteristik hidup hewan dan manfaatnya yang dapat diambil untuk kehidupan manusia. Itu adalah salah satu adalah sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam, ciptaan Tuhan yang berada di bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ya. Itu sumber daya alam. Nah, jadi ya tadi sebagai manusia kita harus saling mengasihi. Kalau kamu suka hewan, ya kamu rawatlah hewan dengan baik, ya. Karena dari hewan itu dapat kita ambil manfaatnya untuk kebutuhan hidup, baik kita makan maupun kita ambil untuk hobi. Nah, berikutnya adalah karya seni. Karya seni yang namanya seni adalah keindahan, ya. Seni itu adalah keindahan. Jadi kalau kamu tadi mempelajari seni kolase, itu adalah kamu menggambar, menghias sebuah gambar menjadi gambar yang indah dilihat, ya? Indah dipandang. Nah, gambar itu nanti bisa kamu tempelkan di kamarmu. Oh, gambar karyaku bagus, indah, gitu ya. Iya, kalau kamu mau tidur lihat, oh kan jadi seperti tidur, itu seperti itu ya. Ya, mungkin hanya itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Nah, karena ini waktunya sudah siang, ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memberi kita kesehatan bisa belajar sampai sekarang. Nah, kepada siapa yang mau menutup, memimpin? Ya, kamu ya. Coba ditutup. Mari kita yang khusyuk ya. Namun jangan bercanda. Kalau kita berdoa itu betul-betul kita sedang meminta kepada Tuhan. Jadi kita harus betul-betul yang khusyuk. Ya. Syakrat doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kalian boleh pulang, hati-hati di jalan, jangan bercanda di jalan, hati-hati banyak kendaraan ya. Ya, sekarang boleh pulang. Yuk.